Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendorong semakin cepatnya globalisasi yang terjadi. Fasilitas transportasi yang cepat, internet, dan telepon menjadi globalisasi berkembang dengan cepat. Faktor globalisasi, yang pertama kedekatan, kemajuan teknologi dan informasi semakin memperdekat jarak antara tempat dengan tempat yang lain. Dengan pesawat jet dan peralatan telepon, serta internet orang akan untuk menggunakan banyak tempat sebagai tempat usaha maupun pemasaran produk mereka. Yang ketiga, sikap. Globalisasi mendorong perubahan sikap yang semakin terbuka dan berbaurnya budaya dan perilaku dari berbagai negara dalam membentuk budaya global. Mengapa bisnis go internasional? Nah, di sini ada beberapa alasan yang mendorong sebuah perusahaan memperluas bisnisnya ke pasar internasional. Yang pertama yaitu keuntungan potensial. Globalisasi semakin membuka pasar ke seluruh dunia dan memberikan kesempatan yang besar untuk memperoleh keuntungan yang semakin besar. Yang kedua yaitu profit margin. Globalisasi semakin mempermudah perusahaan untuk mengkombinasikan berbagai faktor produksi dan berbagai negara dengan harga murah, sehingga biaya produksi dapat ditekan. Hal ini akan meningkatkan profit margin penjualan produk perusahaan. Yang ketiga yaitu permintaan konsumen yang stabil dan kuat. Pasar globalisasi menjadikan konsumen dari berbagai negara, sehingga penjualan produk tidak hanya tergantung pada suatu negara. Sehingga apabila penjualan satu negara turun, itu akan dapat ditutupi dari penjualan di negara lain. Yang keempat yaitu bahan baku. Globalisasi juga memudahkan perusahaan yang tidak memiliki bahan baku di negara asal dan mencari dari negara lain. Yang kelima yaitu teknologi. Salah satu tujuan globalisasi perusahaan adalah untuk memperoleh penerapan teknologi yang semakin pesat dan tidak tertinggal dari perusahaan pesaing. Yang keenam yaitu efisiensi usaha. Globalisasi mendorong efisiensi produksi dan usaha karena penggunaan input proses produksi yang minimal yang berasal dari berbagai negara di dunia. Sebelum memutuskan untuk memasuki pasar internasional, sebaiknya perusahaan harus mempertimbangkan paling tidak dua pertanyaan, yaitu apakah ada permintaan akan produksi-produksi di luar negeri? Jika ya, haruskah produksi tersebut disesuaikan dengan konsumsi internasional? Nah, permintaan luar negeri terhadap suatu produk bisa lebih besar, sama, atau lebih kurang dibandingkan permintaan domestik. Disinilah diperlukan riset pasar untuk bisa mengindikasikan ada tidaknya permintaan terhadap suatu produk dan memetakan kondisi persaingan yang telah ada. Nah, seperti yang terlihat di gambar tersebut ya. Oke. Kemudian di sini juga terdapat level keterlibatan bisnis internasional ya. Setelah memutuskan untuk melakukan go internasional, suatu perusahaan harus memutuskan level keterlibatannya. Yang pertama, level eksportir dan importir. Seperti yang kita ketahui bahwa eksportir ini adalah perusahaan yang mendistribusikan dan menjual produk-produk kepada satu atau lebih negara asing, sedangkan importir membeli produk-produk di pasar luar negeri dengan tujuan dijual kembali di negaranya. Kedua jenis perusahaan ini merupakan level keterlibatan terendah dalam operasi internasional. Dua perusahaan internasional, setelah perusahaan mendapat pengalaman dan berhasil sebagai eksportir dan importir, mereka dapat berpindah ke level keterlibatan berikutnya sebagai perusahaan internasional. Perusahaan ini menjalankan sebagian besar bisnisnya di negara-negara asing. Beberapa dari mereka juga menjalankan fasilitas manufaktur di luar negeri.
Meskipun cukup berpengaruh pada ekonomi global, perusahaan internasional pada dasarnya tetap merupakan perusahaan domestik yang beroperasi secara internasional, sehingga perhatian utamanya adalah pasar domestik di negaranya sendiri. Yang ketiga yaitu level perusahaan multinasional. Perusahaan ini merupakan level keterlibatan tertinggi yang dapat dipilih oleh perusahaan. Perusahaan multinasional merancang, memproduksi, dan memasarkan produk-produk di banyak negara. Oke, struktur organisasi internasional pada level keterlibatan yang berbeda dalam bisnis internasional membutuhkan jenis struktur organisasi yang berbeda pula. Pilihan struktur yang tepat akan membantu aktivitas bisnis perusahaan sesuai dengan level keterlibatannya. Yang pertama, agen independen. Agen independen merupakan individu atau organisasi asing yang setuju untuk mewakili kepentingan eksportir di pasar luar negeri. Agen ini seringkali bertindak sebagai wakil penjualan di mana mereka menjual produk-produk milik eksportir, mengumpulkan pembayaran, dan meyakinkan kepuasan pelanggan. Mereka sering mewakili beberapa perusahaan pada saat yang bersamaan dan biasanya tidak menghususkan daripada satu produk atau pasar. Dua, pemberian lisensi. Lisensi merupakan perjanjian antara perusahaan pemberi lisensi dan perusahaan pengguna lisensi yang memberikan hak eksklusif bagi pengguna lisensi untuk memproduksi dan memasarkan produk perusahaan pemberi lisensi. Sebaliknya, pemberi lisensi biasanya menerima uang jasa ditambah dengan pembayaran terus-menerus yang disebut royalti. Royalti ini umumnya dihitung sebagai persentase tertentu dari penjualan pemegang lisensi. Yang ketiga, kantor cabang. Struktur ini berupa kantor di luar negeri yang didirikan oleh perusahaan internasional atau multinasional. Dengan memilih struktur ini, perusahaan lebih mempunyai kendali langsung terhadap para manajer yang ditempatkan di kantor cabang daripada terhadap agen dan pemegang lisensi. Yang keempat yaitu aliansi strategis. Dalam struktur ini, perusahaan menemukan sekutu atau partner asing yang menyumbang sejumlah sumber daya yang diperlukan untuk mendirikan bisnis baru di negara sekutu tersebut. Bisnis baru itu kemudian dimiliki oleh pasar sekutu yang membagi laba yang mereka peroleh. Aliansi semacam ini kadang-kadang disebut juga sebagai usaha patungan atau joint venture. Yang kelima yaitu investasi langsung di luar negeri. Perusahaan dapat melakukan investasi langsung di luar negeri dengan cara membeli atau mendirikan aset yang berwujud di negara lain. Hambatan dalam melaksanakan bisnis internasional. Keberhasilan perusahaan dalam pasar luar negeri sebagian besar ditentukan oleh cara-cara bisnis tersebut dalam menanggapi hambatan sosial ekonomi, hukum, dan politik yang terdapat dalam perdagangan internasional. Yang pertama, adanya perbedaan sosial dan budaya. Setiap perusahaan yang menjalankan bisnis di negara lain harus memahami perbedaan masyarakat sekaligus budaya negara tersebut dengan negara asalnya. Beberapa produk harus melakukan penyesuaian menurut bahasa, kebiasaan, adat istiadat, dan budaya negara bersangkutan. Dua, adanya perbedaan ekonomi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dan perbedaan sistem ekonomi dapat mempengaruhi operasional bisnis. Yang ketiga yaitu adanya perbedaan hukum dan politik. Pemerintah suatu negara dapat mempengaruhi kegiatan bisnis internasional dalam beberapa hal. Mereka dapat menciptakan kondisi tertentu untuk melakukan bisnis di wilayah hukum mereka, atau bahkan melarang suatu jenis bisnis sama sekali ya. Nah, di sini terdapat beberapa hukum umum dan isu politik yang mempengaruhi bisnis internasional. Poin pertama yaitu kuota. Ini merupakan pembatasan jumlah produk jenis tertentu yang dapat diimpor ke dalam suatu negara. Kemudian poin keduanya tarif dan subsidi. Tarif ini
merupakan pajak yang dikenakan atas produk-produk impor. Penetapan tarif dalam mempengaruhi harga, karena harga barang impor menjadi lebih mahal dan konsumen diharuskan tidak hanya membayar produk tetapi juga biaya tarif. Kemudian juga terdapat hukum kandungan lokal. Hukum ini menuntut bahwa produk-produk yang dijual di negara tertentu paling tidak sebagiannya itu dibuat di negara tersebut. Kemudian ada juga hukum praktek bisnis. Nah, perusahaan yang memasuki pasar industri harus tunduk pada hukum praktek bisnis yang berlaku, yaitu undang-undang atau peraturan yang mengatur operasional bisnis di suatu negara. Oke, demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.